Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Daniel Alfian Putra dari kelompok 9 yang akan mereview makalah dari kelompok 1 yang berjudul Bantuan Hukum. Bantuan hukum sendiri baru dikenal di Indonesia sekitar tahun 70-an, yang mana meskipun sampai sekarang masih sering disalahartikan bahwasanya bantuan hukum itu diartikan oleh masyarakat sebagai pembenaran atau pembelaan terhadap mereka yang menjadi tersangka atau terdakwa di pengadilan. Padahal sebenarnya bantuan hukum ini lebih tepat dikatakan sebagai bentuk pendampingan terhadap mereka yang menjadi terdakwa atau menjadi tersangka di pengadilan. Ada beberapa istilah di dalam bantuan hukum ini yang mana merupakan bagian dari bantuan hukum ini juga, yaitu ada legal aid yang merupakan bantuan hukum secara langsung terhadap terdakwa. Kemudian yang kedua ada legal assistant yang dapat diartikan sebagai asisten atau pendampingan secara langsung terhadap mereka yang menjadi terdakwa atau tersangka di pengadilan. Dan juga ada legal service yang merupakan dapat diartikan sebagai pelayanan hukum terhadap mereka yang menjadi tersangka atau terdakwa di pengadilan. Selanjutnya ada ruang lingkup daripada bantuan hukum. Bantuan hukum sendiri terdapat ruang lingkup yang sangat luas yang dapat disimpulkan dari bantuan hukum itu sendiri. Misalnya advokat sebagai penerima kuasa mempunyai ruang lingkup yang sangat luas di pengadilan, yaitu yang pertama sebagai seseorang yang diberikan kuasa, dan juga bisa sebagai seseorang menjadi pendamping daripada mereka yang menjadi terdakwa seperti yang saya terangkan tadi. Selanjutnya ada jenis-jenis dari bantuan hukum, dapat dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama bantuan hukum yang dilakukan secara konvensional. Ini artinya bahwasanya bantuan hukum ini diberikan secara langsung dengan cara kehadiran secara langsung oleh pihak pendamping, yaitu advokat dari pihak terdakwa di pengadilan. Yang kedua ada bantuan hukum yang dilakukan secara konstitusional, yang mana diartikan bahwa konstitusional ini bukan hanya dilakukan kepada mereka yang mempunyai biaya saja, namun bantuan hukum juga berlaku bagi mereka yang kurang mampu. Jadi dapat diartikan bahwa bantuan hukum ini dapat melingkupi semua aspek atau semua jajaran masyarakat. Selanjutnya ada bantuan hukum yang dilakukan secara struktural, yang mana artinya bahwasanya bantuan hukum ini tidak hanya dilakukan di dalam pengadilan saja, namun dilakukan juga di luar pengadilan, seperti pemberian dukungan secara moral agar mereka yang menjalani pengadilan ini akan menjadi tenang dalam menghadapi kasusnya. Yang terakhir ada undang-undang yang merupakan dasar atau bisa dikatakan sebagai undang-undang yang menjadi pedoman daripada bantuan hukum. Misalnya undang-undang tentang advokasi atau advokat, yang mana merupakan undang-undang dari para advokat pendamping daripada mereka yang sedang terjerat kasus di pengadilan. Selanjutnya ada undang-undang tentang hukum pidana. Sekian review dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.